Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Yesus, Kau terawal pagiku. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian bagimu, Yesusku. Kami mau bersyukur, kami mau memujimu, kami mau sembahmu, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, Kau yang ditinggikan, Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku
sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, mari saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama di dalam Ulangan pasal 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, mentaati firman Tuhan adalah hal yang mutlak harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Ada sebuah cerita, saudara, satu saat ada seekor kura-kura kecil yang bersahabat dengan seekor burung elang. Dan suatu hari kura-kura kecil ini dia melihat burung-burung yang terbang di udara dan dia membayangkan, aduh betapa enaknya bisa terbang ya. Dan dia berkata kepada sahabatnya yaitu burung elang, saya kepingin bisa terbang seperti burung-burung itu. Kemudian burung elang berkata, baik, ayo sekarang kita akan lakukan ini, tapi ada syaratnya ya. Coba perhatikan, ini ada sebuah kayu, saya akan gigit ujung yang sebelah sini dan kamu gigit ujung yang di sebelah sana, kata burung elang. Syaratnya adalah selama kita terbang di udara nanti, kamu tidak boleh berkata-kata sepatah kata pun. Gimana? Setuju? Kata burung elang. Dan si kura-kura kecil berkata, baik, saya setuju dan saya akan mentaatinya. Kemudian setelah kayu itu digigit di ujung satu dan ujung yang lainnya, maka mulailah burung elang ini terbang, saudara. Ketika burung elang ini terbang bersama dengan kura-kura kecil ini, waduh, kura-kura kecil ini bahagia sekali. Dia melihat ke bawah, waduh indah sekali. Cuman dia ingat dia tidak berani berkata-kata karena tadi sudah ada perjanjian bahwa tidak boleh berkata-kata dan dia harus mentaati itu. Nah, burung elang ini mengajak kura-kura kecil ini berkeliling di udara dan kura-kura kecil ini sangat menikmatinya, saudara. Tapi begitu kura-kura kecil ini melihat sekelompok kura-kura berkata, wah hebat sekali kamu bisa terbang ya. Nah, kura-kura kecil ini tergoda oleh ucapan dari kura-kura tadi, sekelompok kura-kura temannya. Dan dia lupa pada janji yang telah diucapkan oleh burung elang dan dia sanggup untuk mentaatinya itu. Akhirnya dia berkata, wih ya saya hebat. Waktu dia berkata saya hebat, maka bruk jatuhlah si kura-kura kecil ini. Saudara, mentaati firman Tuhan itu memang banyak godaan, saudara. Tapi ketika kita memutuskan untuk mentaatinya, kita harus
tahan terhadap godaan di luar sana. Dan jangan pernah terpengaruh oleh godaan yang ada, sehingga kita bisa tetap mentaati firman Tuhan. Ketaatan bukanlah sebatas larangan yang harus dilakukan atau keharusan yang harus kita lakukan, tetapi merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki oleh orang percaya. Ketika ketaatan itu sudah menjadi gaya hidup orang percaya, saudara, maka taat akan firman Tuhan itu bukan lagi merupakan sebuah beban atau sesuatu yang memberatkan, tetapi merupakan sebuah kesukaan. Tuhan Yesus sendiri telah mendemonstrasikan ketaatannya kepada Bapa sebagai gaya hidup di sepanjang hidupnya. Hal ini bisa kita lihat dalam pernyataannya yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagi Yesus taat akan perintah Bapa itu sudah seperti makanan yang setiap hari harus dilakukannya. Tidak lagi sesuatu yang membebani, bukan sesuatu yang membebani, tapi sebuah kesukaan. Karena kalau kita makan, saudara, itu sebuah kesukaan bagi kita, saudara ya. Saudara, memang Tuhan memberikan perintah itu bukan untuk membebani kita. Namun sesungguhnya semua itu demi kebaikan kita sendiri. Supaya hari depan yang penuh harapan dan janji-janji Tuhan tentang hidup yang berkelimpahan itu akan digenapi dalam hidup kita. Tetapi sayangnya banyak anak Tuhan yang tidak mau taat akan firman Tuhan. Akibat dari ketidaktaatannya adalah kegagalan dalam menerima penggenapan janji Tuhan tentang berkat yang sudah Dia sediakan bagi kita. Saudara, kembali pada ayat mas kita, yaitu bahwa firman itu dekat pada kita, yaitu ada di mulut kita dan di hati kita untuk dilakukan, untuk ditaati. Saudara, firman itu ada di mulut kita untuk diucapkan. Mulut dan hati ini memang saling berkaitan, saudara. Karena apa yang keluar melalui mulut itu berasal dari hati kita. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang dari mulut, saudara. Bahwa firman itu ada di mulut kita dan harus kita ucapkan, harus kita taati. Berapa banyak firman yang sudah kita ucapkan setiap harinya, saudara. Misalnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ketika kita sakit, apakah kita mengucapkan kata ini? Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Ataukah sebaliknya yang kita ucapkan, aduh sakit sekali, aduh saya gak tahan lagi sudah. Ataukah kita mengucapkan firman, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengalami masalah ekonomi, apakah kita katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau dari bahasa aslinya artinya, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara itu bisa kita lakukan di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kemampuan kepada kita. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita merasa khawatir, apakah kita ingat firman Tuhan ini? Dan apakah kita ucapkan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan
yang harus kita ucapkan, yang ada di dalam mulut kita. Saudara, ada ayat yang mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Apa artinya menyangkal diri di sini, saudara? Artinya ketika kita seperti tadi ya, hati kita gelisah. Mungkin kita mengalami sesuatu dan hati kita gelisah, kita takut. Nah, kita harus berani menyangkali diri, kita katakan pada diri kita sendiri, hai jiwaku, jangan gelisah hatimu. Kamu harus percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Jangan gelisah. Kita katakan pada diri kita sendiri, hai jiwaku, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Atau ketika kita khawatir, kita katakan pada diri kita sendiri, hai jiwaku, janganlah kamu khawatir. Serahkan semua khawatirmu itu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Jangan lagi khawatir, jangan lagi khawatir, percaya kepada Tuhan. Jangan lagi khawatir. Kita harus berani berkata pada diri kita sendiri. Firman itu ada di mulut kita dan harus kita ucapkan pada diri kita sendiri. Jangan lagi kamu khawatir, tapi percaya pada Tuhan. Ayo kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, hai jiwaku. Dan kamu harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kamu. Tuhan sanggup melepaskan kamu. Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepadamu. Kita ucapkan tuh pada diri kita sendiri. Itu artinya menyangkal diri. Jadi kita tidak terhanyut dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Tapi kita sangkal itu, kita ucapkan pada diri kita sendiri. Kita katakan, misalnya kita takut. Kita katakan, hai jiwaku, janganlah takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Jangan bimbang lagi sebab Tuhan itu Allah kita. Dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Percaya kepada Tuhan, hai jiwaku. Jangan takut, jangan gelisah. Nah saudara, itu yang harus kita lakukan. Firman itu ada di mulut kita dan kita harus ucapkan firman Tuhan itu setiap saat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengucapkan firman Tuhan setiap saat? Ataukah sebaliknya, kata-kata yang kita ucapkan setiap harinya adalah kata-kata kutukan kepada orang lain. Kata-kata makian, kata-kata kasar. Kata-kata sungutan, omelan, mengapa sudah mengikut Tuhan Yesus kok masih seperti ini? Saya sudah setia ke gereja kok masih menghadapi masalah seperti ini? Seolah-olah masalah itu seperti datang dari Tuhan, padahal bukan. Allah kita tuh Allah yang baik, Dia tidak pernah memberikan masalah kepada kita. Ataukah kita masih suka mengeluarkan kata-kata kotor? Kata-kata yang menunjukkan seolah-olah kita tidak ada harapan. Waduh gimana ini ya, jalan buntu, waduh rasanya enggak mungkin ini. Nah saudara, padahal ada ayat firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah itu harus kita ucapkan ketika kita merasa, waduh rasanya enggak mungkin ini, rasanya mustahil. Ucapkan pada diri kita sendiri, katakan, hai jiwaku, percayalah kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti kita dapat melewati semua ini. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang maha kuasa. Kita ucapkan firman Tuhan. Kita ucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita perkatakan pada diri kita sendiri. Supaya iman kita bangkit. Dan kita tidak terus tinggal dalam kondisi iman yang lemah. Itulah saudara. Firman itu ada dekat di mulut kita. Untuk kita lakukan, untuk kita ucapkan firman itu. Saudara, ketika kita mengucapkan firman Tuhan, ketika kita mengatakan itu pada diri kita sendiri, ketika kita lemah, kita ucapkan jangan lemah, kita harus kuat. Maka kita akan menjadi kuat. Kita tidak lagi khawatir, kita menjadi percaya kembali kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah kita tuh Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Firman itu juga ada di dalam hati kita untuk kita lakukan. Kita sudah banyak kali menerima firman Tuhan. Kita sudah banyak kali mendengar firman Tuhan dan firman itu sudah ada dalam hati kita. Lakukan firman itu. Taatilah firman Tuhan. Karena firman ada di mulut kita dan hati kita tuh untuk dilakukan, untuk ditaati. Saudara, ketaatan kita akan firman Tuhan itu harus dilandasi kasih kepada Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Nah saudara, jikalau kita berkata, Tuhan saya mengasihi engkau. Tuhan berkata, kita akan mentaati segala perintahnya. Jika selama ini kita belum taat akan firman Tuhan, jangan-jangan saudara kita tidak mengasihi Tuhan. Atau kita belum mengasihi Dia. Sebab walaupun kita sering mengatakan atau menyanyikan lagu-lagu aku mengasihimu Tuhan. Tapi kalau itu tidak disertai ketaatan saudara, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Sebab dikatakan tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, maka kamu akan mentaati segala perintahku. Saudara, kasih yang diekspresikan dengan menghormati Tuhan dan menghormati Tuhan diekspresikan dengan menuruti perintah-perintahnya. Inilah kasih yang diharapkan oleh Tuhan. Taat pada Tuhan itu harus dibangun di atas dasar karena kita mengasihi Dia. Jadi ketika kita berkata Tuhan saya mengasihi engkau, itu harus kita buktikan. Yaitu dalam mentaati perintah-perintahnya, dalam mentaati firman-Nya. Saudara, Abraham sudah memberikan contoh bagi kita. Ketika dia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak, anak satu-satunya yang ditunggu-tunggunya selama 25 tahun sejak dia menerima janji Tuhan itu. Baru Ishak itu lahir. Nah, anak satu-satunya yang sangat dikasihnya dan Tuhan meminta pada Abraham untuk mempersembahkan anaknya itu. Ketika Abraham menerima perintah ini dari Tuhan, dia tidak banyak berdialog dengan Tuhan. Dia langsung mentaatinya saudara. Mengapa Abraham mau mengorbankan Ishak? Dasarnya adalah karena dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih dari dia mengasihi anaknya. Saudara, biarlah kita mencontoh kehidupan Abraham ini. Biarlah kita mengasihi dia. Kita akan mengasihi dia lebih dan lebih lagi. Ketika kita mengasihi dia, kita akan mentaati firman-Nya. Kita melalui kisah Abraham ini, baik kita akan belajar untuk lebih menumbuhkan kasih dalam hati kita kepada Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, kita akan semakin mentaati segala firman-Nya. Semakin kita mengasihi Dia, kita akan mentaati firman-Nya. Sebab firman itu ada dekat dengan kita, yaitu ada di mulut kita dan di hati kita untuk dilakukan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Dan tolong kami ya Roh Kudus mulai hari ini, kami akan belajar taat akan firman-Mu. Mulai hari ini kami akan mentaati firman-Mu Tuhan. Kalau selama ini kami belum mentaati firman-Mu, padahal kami seringkali berkata kami mengasihi Engkau, ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami mau mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan kami mau mentaati Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau, maka kami mau mentaati segala firman-Mu Tuhan. Dan Engkau akan memberi pada kami kekuatan Roh Kudus, kemampuan untuk kami bisa mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya ketika kami mentaati firman-Mu Tuhan, maka kami selalu ada dalam perlindungan-Mu, perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan berkat-Mu itu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.